seorang teman saya, analis yang sangat luar biasa sekali. Kita mau ngebahas tentang market outlook di tahun 2021 versi dari teman saya ini, yaitu versi Pak Adrianus Bias, ya, Head of Research dari Sukor Sekuritas gitu. Nanti kita akan bahas, selain bicara tentang perbankan, kita akan bahas tentang rokok. Kemudian kita akan bahas juga tentang semen, kita akan bahas juga tentang sektor-sektor yang lainnya berpotensi aktif, dan juga kita akan ngejawab pertanyaan teman-teman semuanya. Kenapa sih untuk consumer good kok nggak jalan-jalan gitu ya? Pastinya udah banyak yang penasaran. Nih rambut saya naik-naik, tanda sahamnya mau naik juga nih. Ini ditidurin nggak mau nih. Oke lah, ya. Oke, jadi sebelum teman saya bergabung, Pak Adrianus Bias bergabung, saya mau bahas dulu dikit tentang IHSG. Oke, aku mau bahas tentang IHSG dulu. Saya mau bahas tentang IHSG. Hari ini IHSG kembali breakout, teman-teman. Jadi resistennya beberapa hari yang lalu itu di angka 6.000, dan 6.000 ini sebenarnya merupakan target aku di tahun 2020 ini. Target IHSG di 2020, dan ini udah ditembus, udah breakout. Artinya target sudah tercapai ya. Kalau misalkan ditanya lagi, wah targetnya berapa nih? Target optimis saya di angka 6.250. Target pesimisnya di 6.000. 6.000 udah tercapai gitu. Jadi 6250 ini bisa berpotensi untuk tercapai di akhir tahun, masih ada sekitaran 2 pekan lagi. Oke. Teman-teman semuanya, nanti kita akan bahas untuk banyak saham. Dikit aku bahas tentang saham yang lagi aktif hari ini, market update untuk tradingnya dulu ya. Market update untuk trading hari ini yang aktif saham BRIS, ini banyak banget yang nanyain tentang saham BRIS. Kemarin kita udah beli saham BRIS ya. Nah, kalau untuk BRIS sendiri, buat M-Trade justru udah mulai rawan profit taking. Teman-teman jangan masuk kalau di BRIS ya. BRIS itu kita udah mulai rawan profit taking banget, dan udah siap-siap besok kita mau bungkus cuan gitu. Terus saham apa aja sih yang aktif atau yang berpotensi untuk aktif besok ya? Yang potensi aktif besok apa? Kita ngelihat saham-saham sektor konstruksi itu bakalan bangun lagi setelah istirahat selama beberapa hari. Saham-saham konstruksi bisa berpotensi untuk bangkit dari tidur siangnya. Tidur siang dong, kenapa bukan tidur malam? Karena konsolidasinya cuma sebentar doang gitu. Selain itu teman-teman, kita juga ngeliat untuk saham properti yaitu ASRI, ini juga masih potensial. ASRI APLN ini juga lagi tidur siang alias istirahat sebentar, ini masih potensial ya, masih bisa menguat gitu. Untuk saham-saham perbankannya sendiri gimana? Untuk BRIS udah overbought jangka pendek. Jangka pendeknya ini kalau teman-teman masih mau saham perbankan yang potensial, kita lagi watch untuk BJBR, Bank Jawa Barat ya, Bank Pembangunan Daerah, BPD Jawa Barat dan Banten. Nah, ini kita lagi nungguin di sekitaran support 1485 sampai 1500-an. Oke, selain itu ada apa lagi nih? Poultry nih. Jadi besok tuh kayaknya yang bakalan manggung balik lagi ke ke konstruksi ya, konstruksi, properti dan juga poultry untuk dalam beberapa hari ke depan ini. Poultry, Japfa, Cepin main, ini bisa jalan semuanya. Japfa tadi udah jalan, kemudian main, ini juga kita di Japfa dan juga di main sih. Cepinnya masih berpotensi nggak? Kalau teman-teman yang masih punya Cepin sih hold aja dulu ya. Kalau M-Trade tadi lebih ke Japfa dan juga ke main gitu. Cepin sih oke-oke aja, nothing wrong with Cepin, cuman gerakannya banyak sideways-nya. Jadi kalau tanya mana yang cepat ya si Japfa dan main, dia bakalan lebih cepat. Adi termasuk salah satu sektor konstruksi, jadi besok Adi juga potensi buat jalan. Untuk beberapa hari ke depan, view beberapa hari ke depan ini, perkiraan saya untuk konstruksi properti bisa kembali jalan, lanjut jalan lagi setelah tidur siang beberapa waktu sekitar 2-3 minggu. Kemudian
untuk HMSP dan juga GGRM yang udah anjlok-anjlokan beberapa hari terakhir, hari ini tadi mengalami technical rebound. Pekan ini sampai pekan depan itu HMSP GGRM masih akan bisa menguat ya. Mungkin konsolidasi dikit, naik turun dikit, tapi arahnya tetap naik gitu. Jadi secara fundamental HMSP dan GGRM ini valuasinya terdiskon. Tapi aku nggak mau bahas tentang FA lebih banyak lagi, biar nanti Pak Bias yang jelasin lebih lengkap gitu. Jadi kalau HMSP GGRM ini aku kasih view untuk very short term aja. Dalam beberapa hari ini dia bisa mengalami technical rebound. Jadi MTrade kemarin ambil GGRM, hari ini trading ambil HMSP gitu. Aku review lagi, aku summary lagi buat beberapa hari ke depan, konstruksi properti bisa jalan kembali untuk perusahaan perbankan. BRIS udah kemahalan dalam jangka pendek dan juga dalam jangka panjang, jadi siap-siap profit taking aja. Untuk perbankannya kita lagi ngebuat BJBR, kemudian poultry ini potensi untuk lanjut jalan, kertas ya, basic industry yang kita bahas dalam SODV Seminar Online Diskon Vagansa sekitaran 2-4 episode terakhir. Oke, aku akan invite Pak Adrianus Bias dari Sukor Sekuritas. Halo Pak Bias. Halo, jalan. Ketemu lagi. Saya ketemu lagi. Kenapa? Suara aku agak Suara Pak Bias. saya atau suara? Ada head. Coba ya. Oke, coba pakai headset. Cek. Oke, udah jauh lebih baik sepertinya. Loh kok masih? Aku invite ulang ya Pak ya, di approve ya. Aku invite ulang supaya suaranya nggak feedback. Oke, aku invite ulang. Sambil nunggu Pak Bias. Wah, langsung cepet banget approve-nya. Halo, udah jauh mendingan? Bagus banget, udah nggak ada feedback suara lagi. Sip. Oke. Halo Pak Bias. Hai, apa kabar? Iya, jadi sebelumnya kita udah pernah nge-live bareng ya. Ini perkenalan lagi nih buat teman-teman netizen aku. Iya, boleh. Gimana, Cek? Oh iya, perkenalan dulu. Oh, aku yang kenalin diri. Oke. Halo semuanya. Selamat malam. Perkenalkan saya Adrianus Bias Prasuryo. Saya Head of Research dari Sukor Sekuritas. Temannya Ellen juga katanya. Hari ini malam ini kita mau ngobrol tentang market outlook 2021 ya, Cek. Dan mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol, discuss beberapa sektor yang menarik dan bisa jadi potensi driver market ke depannya di 2021 ya, Cek. Oke, keren banget. Nah, teman-teman, di depan saya ini udah ada Pak Adrianus Bias, Head of Research dari Sukor Sekuritas, dan saya Ellen May. Buat teman-teman dari Sukor Sekuritas, semoga nggak asing lagi dengan saya, karena kita udah sempat live beberapa kali dengan Instagram Sukor juga. Oke, Pak Bias, langsung aja. Tahun 2021 nanti, drivernya apa aja nih? Kira-kira, mungkin kita udah pernah ngedengar tentang vaksin, stimulus, mungkin bisa diperjelas lagi nih, kalau versinya Pak Bias, apa sih drivernya di tahun 2021 ini? Oke, jadi ceritanya di 2021 nanti kalau menurut kami adalah cerita recovery dan turnaround. Seperti kita ketahui 2020 itu kinerja hampir semua sektor itu mengalami pelemahan ya karena disrupsi yang sangat signifikan akibat dari pandemi COVID-19. Dan buat kami kalau misalnya nanti vaksin sudah bisa terdistribusi dengan baik di 2021, jadi kita ada ekspektasi perbaikan kinerja yang sangat signifikan gitu. Buat kita sih ngelihatnya cara kita memilih
sektor mana atau saham mana yang paling baik di 2021 itu lumayan simple sebenarnya, Cek. Kita cuma tinggal pilih mana yang story recovery-nya paling tinggi dan mana yang bisa potensi ada valuation re-rating. Artinya yang di 2020 valuasinya terdepres, mengalami penurunan, kita lihat itu yang akan bisa rebound cukup signifikan gitu. Oke, keren banget. Oke, sebelum kita lanjutkan, terima kasih buat teman-teman yang sudah mengingatkan. Kita belum ada disclaimer. Kita mau kasih disclaimer dulu. Acara malam hari ini sifatnya adalah edukasi, jadi tidak ada perintah beli jual di sini. Untung dinikmati sendiri, kalau ada risiko diantisipasi sendiri juga. Kita cuma bisa kasih informasi-informasi ya. Dan juga untuk pihak Sukor Sekuritas dan M-Trade atau Element Institute tidak ada keterkaitan manajemen sama sekali. Oke. Nah, Pak Adrianus Bias ya, tadi bicara tentang game changer-nya 2021 ini adalah vaksin ya, seperti yang kita semua udah bayangkan juga ya. Kemudian saham-saham yang dicari adalah saham yang punya story recovery paling tinggi, dan juga poin yang kedua adalah saham-saham yang valuasinya benar-benar dupres di tahun 2020. Nah, sebelum kita bicara tentang saham-saham itu nih ya Pak ya, saya justru malah tertarik pada saham-saham yang defensif nih. Saham-saham defensif tuh kayak saham-saham consumer good, itu kan kayaknya nggak terlalu terdampak pandemi ya. Kemudian secara valuasi ya mungkin kalau terdiskon kayak ICBP, diskonnya juga nggak sampai yang super diskon gimana banget gitu. Ini teman-teman semuanya udah penasaran nih bicara tentang perusahaan di sektor consumer goods semacam ICBP, Unilever, dan kawan-kawan. Ini kok nggak jalan-jalan gitu. Kira-kira kenapa ya? Apakah semua big fund itu benar-benar seleranya benar-benar cari yang turn around story supaya cuannya banyak gitu? Iya, menjawab tentang itu, Cek. Jadi sebenarnya memang moodnya market sekarang lebih agresif ya. Jadi kalau menurut saya market lebih banyak melihat mana yang turnaround story-nya paling tinggi. Karena mereka cari value sekarang. Artinya earnings growth yang paling tinggi di 2021 yang mana. Nah, masalahnya adalah consumer sector itu adalah salah satu sektor yang kinerjanya sangat baik di 2020. Artinya cukup defensif gitu ya. Sehingga ini membuat potensi kinerja 2021-nya nggak akan setinggi yang lainnya gitu. Tidak akan setinggi sektor-sektor lain yang 2020-nya jelek gitu. Jadi mungkin ini yang membuat saham-saham consumer itu tidak terlalu menarik buat mereka. Dan ada satu sebenarnya yang ngedrag sektor consumer turun itu lebih ke sektor rokok ya. Kalau kita masukkan sektor rokok sebagai salah satu bagian dari sektor consumer. Ini lebih parah lagi kalau menurut kita di 2021 sektor rokok justru malah akan membukukan kinerja yang negatif karena kenaikan cukai yang lebih tinggi daripada ekspektasi kita. Oke. Sebelum kita ke rokok, mungkin kita akan gali dulu untuk ICBP dan Unilever ya. Kalau menurut perkiraan Pak Bias sendiri gimana ya, perbankan ini kan jadi satu sektor yang cukup seksi yang dipilih oleh big fund saat ini ya. Jadi cukup menarik gitu. Tapi ada masa di mana sektor perbankan ini nantinya juga akan naik mencapai level tertinggi di awal tahun 2020 sehingga sektor perbankan ini kemungkinan nanti di tahun 2021 awal itu upside-nya nggak akan tinggi lagi gitu. Nah, apakah pada masa itu sektor consumer goods seperti contohnya ICBP dan Unilever secara khusus itu apakah Big Fund akan tertarik melihat itu, investor-investor besar apakah akan tertarik melihat ICBP Unilever ketika perbankannya sudah mulai upside-nya mulai mengecil? Iya, ini menarik dan saya setuju Cek dengan ekspektasi Cece gitu. Jadi kalau memang ini kan it's all about tactical trading sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya market atau pasar atau investors sudah melihat ada kejenuhan di salah satu sektor, bukannya nggak mungkin mereka ketika masih punya rasa optimisme terhadap market, mereka akan switching ke sektor lain
yang masih belum perform setinggi sektor-sektor yang sudah jenuh tersebut gitu. Jadi ya sebenarnya consumer sektor ini tinggal tunggu giliran aja, Ce. Dan Gitu. sambil juga membuktikan apakah mereka juga benar-benar bisa diuntungkan dari recovery yang terjadi post pandemic di 2021. Oke, oke, oke. Gitu ya, berarti tinggal tunggu giliran aja ya. Oke, jadi teman-teman yang pegang ICBP dan Unilever udah dengar dong ya dari penjelasan dari Pak Adrianus Dias ya, dari Sukor Sekuritas, semoga nggak galau lagi. Terus Pak Bias, ini kita mau ngobrolin tentang consumer good lagi, tapi yang tadi dibahas tentang rokok ya, HMSP dan juga GGRM. Nah, HMSP GGRM ini kan kita tahu untuk beberapa cukainya, terutama untuk SPM dan SKM ini naik ya, ini naik. Sedangkan SKT sigaret kretek tangannya itu nggak naik gitu. Kalau menurut Pak Bias sendiri nanti tahun 2021 itu gimana sih? Apakah masih bisa naik tinggi atau enggak? Sedangkan kalau sekarang kita ngelihat sekarang kondisi HMSP GGRM teknikal atau harganya tuh benar-benar di bottom banget. Valuasinya kalau aku lihat GGRM juga sangat valued ya. Aku lihat berdasarkan historical GGRM tuh tervaluasi banget. Jadi kalau menurut Pak Bias gimana gitu untuk kondisi sekarang dan juga untuk 2021 ini? Halo. Halo, Pak. Bilangkah suara saya? Ini koneksi Pak Bias lagi. Halo. Ya, bisa dengar? Sorry sebentar. Saya nggak bisa dengar. Aku invite ulang ya. Oke, sepertinya koneksi Pak Bias lagi up and down. Sabar ya teman-teman ya. Yang sabar disayang sama market. Sukor Sekuritas. Manakah Sukor Sekuritas? Yang sabar disayang sama market, disayang sama cuan. Halo, halo. Oke, ini pas ngomongin HMSP sama GGRM langsung nge-lag ini. Di manakah Pak Bias? Saya invite lagi ya. Sukor Sekuritas invited. Kita tunggu Pak Bias untuk bergabung. Sambil nunggu Pak Bias bergabung, aku mau update teknikal beberapa saham. Saham BCA itu perfect pola cup with handle-nya udah confirm kemarin ya. Oke, aku tunggu Pak Bias untuk approve lagi invitation dari aku. Nah, untuk BCA sendiri, pola Capit Handle udah confirm, di tahun 2021 nanti BCA bakalan bisa sampai ke level 40.000 nih teman-teman ya, jadi masih ada upside-nya untuk BCA. Nah, selebihnya untuk saham HMSP dan GGRM gimana? Aku mention BCA karena tadi kita ada bandingin banking dan juga consumer good ya. Nah, kalau BCA ini posisinya udah naik dan dia masih bisa naik lagi. Jadi teman-teman kalau masih mau beli sih bukan the best price, bukan level termurah, tapi masih bisa naik lah, istilahnya kayak gitu. Nah, kalau Anda yang nyari super-super murah banget, very discounted banget, ini ya GGRM dan HMSP. Mungkin teman-teman pada nanya, wah nggak ada resiko ya, nanti di tahun 2021 cukai rokok naik, ya tetap ada resiko. Tapi yang saya mau highlight di sini bukan soal resiko cukai rokoknya. Yang saya mau highlight di sini GGRM dan HMSP ini the only one or the only two saham-saham blue chip yang sama sekali belum naik. Yang sama sekali belum naik. Ini bakalan ceritanya nanti kayak Telkom, ya kayak Telkom kemarin nih. Telkom di bulan November kemarin ini udah sempat naik lumayan tinggi sampai 14-15 Oktober, terus turun lagi, terus banyak yang galau, habis itu naik tinggi. Nah, HMSP GGRM bakalan kayak gitu. Mungkin ada yang bilang kayak gini, kemarin aku sempat dapat satu DM bilang, kok bisa yakin banget sih sama HMSP GGRM kalau ternyata 2021 dia nggak naik, gimana? Nggak mungkin.
2021 HMSP GGRM pasti akan tetap naik, harga sahamnya pasti akan tetap naik ya. Jadi Big Fund juga pasti akan ngelihat dong valuasi super murah dan saham yang ini dua perusahaan ini bukan perusahaan jelek gitu. Cuman mungkin saja untuk upside-nya nanti mulai sekitaran Februari Maret itu kita udah mulai harus agak-agak waspada gitu ya. Upside-nya nggak bakalan sampai yang cepat-cepat banget, nggak sampai yang tinggi banget gitu. Ya, jadi mulai dekat-dekat Lebaran itu kita udah mulai siap-siap untuk profit taking buat beberapa saham yang kita beli di tahun 2021. Jadi buat Anda, para galauer, maafkan saya, para investor yang sedang galau, mau beli saham apa nih? Sisa saham apa? Semuanya naik nih. Udah beli aja salah satu GGRM atau HMSP. Nah, kemudian untuk ICBP dan Unilever, memang saat ini nggak bergerak naik. Ini karena seperti yang tadi Pak Adrianus Seperti yang tadi Pak Adrianus Bias bilang ya, untuk Unilever dan juga DGRM, kenapa dia nggak naik-naik? Salah satunya adalah alasannya karena dia sangat defensif sekali ya, jadi sangat defensif sekali. Kok bisa defensif, kok malah nggak mau? Jadi gini ceritanya, kalau saham defensif, perusahaan yang sifatnya defensif itu dia nggak akan terlalu banyak naik turunnya, jadi fluktuasinya nggak akan terlalu banyak gitu. Nah, kesimpulannya apa? Kalau fluktuasinya nggak terlalu banyak, dia akan flat aja, berarti upside-nya atau cuannya juga nggak akan banyak gitu ya. Kesimpulannya si saham-saham consumer good ini nanti nunggu giliran aja lah. Kalau bankingnya udah mentok, kena level tertinggi di tahun 2020 Januari, kena all time high, itu saya yakin banget saham-saham consumer good bakalan gantian jalan. Oke, selamat bergabung kembali Pak Bias, semoga koneksinya sudah lebih baik. Pak Bias, tadi kita Halo. ngomongin tentang GGRM dan juga HMSP nih ya. Nah, gimana nih GGRM dan HMSP menurut pandangan Pak Bias? Di satu sisi, sekarang valuasinya super terdiskon, technical super terdiskon. Di sisi yang lain, 2021 ada tantangan kenaikan cukai rokok. Ya, untuk sektor ini kalau dibilang valuasinya sudah terdiskon sih memang benar, tapi kalau kita lihat potensi earnings-nya yang justru akan melemah di 2021, ini kok berlawanan sekali ya sama kinerja mayoritas hampir semua sektor nantinya di 2021. Itu sih yang bikin kita concern. Dan akhirnya kami dari sekuritas mendowngrade sektornya, bahkan dari yang tadinya neutral jadi underweight, Cek. Dan kita juga nurunin rekomendasi untuk GGRM dari tadinya buy jadi hold. Sementara untuk HMSP dari tadinya buy menjadi sell. Gitu. Jadi memang dari kenaikan cukai rokok yang jauh lebih tinggi dari atas ekspektasi kita, itu HMSP yang memang mengalami kinerja yang ekspektasi kinerja yang lebih buruk gitu ya ketimbang gudang garam gitu. Jadi kita masih agak sedikit prefer dengan gudang garam sih kalau ditanya pilihannya sih antara dua itu. Teman-teman pasti makin galau nih. Tadi dengerin aku ngomong begini, ini Pak Bias view-nya negatif gitu, karena Pak Bias melihat secara fundamental dan saya setuju sama Pak Bias. Betul. Saya setuju sekali gitu. Nah, biar teman-teman nggak galau, buat teman-teman yang saat ini beli HMSP GGRM, aku cuma mau bilang, palingan upside-nya atau target return di tahun 2021 ini yang aku turunin gitu. Jadi di tahun 2021 sampai akhir 2021, awalnya untuk HMSP ini saya mempunyai target sampai sekitaran level 2.800 sampai 3.000 di akhir tahun. Tapi melihat kondisi dinaikannya cukai rokok, nggak usah mulu-mulu deh. Teman-teman bisa dapat cuan sampai angka 2.000 itu udah teman-teman pasti udah senang banget gitu ya. Jadi kalau angka 2.000 sekarang di harga 16.25 dihitung aja upside-nya masih berapa persen. Nah, itu untuk target yang pesimisnya di angka 2.000 masih ada sekitaran 22% untuk HMSP, sedangkan untuk GGRM ini target upside-nya masih bisa sampai ke level, aku lihat ya, technically 55.000 itu mudah tercapai ya di tahun 2021, bahkan bisa lebih. Itu target pesimisnya untuk GGRM dan juga HMSP. Jadi nggak tinggi-tinggi, tapi tetap masih bisa naik. Oke, Pak Bias,
kita mau bahas tentang topik utama malam hari ini dong ya. Jadi Game Changer 2021, Pak Bias memilih sektor yang recovery-nya paling tinggi, yang tahun ini mungkin earnings-nya kena gebuk market, kena gebuk pandemi, tapi valuasinya murah. 2021 bakalan naik. Sektor apa itu, Pak? Iya, dari kami, kalau kita lihat earnings recovery yang paling besar menurut kita itu potensinya adalah yang pertama banking. Banking kita tahu di 2020 mereka kinerjanya banyak ke-hit oleh provisioning ya. Artinya karena ada banyak sekali loan restructuring yang dilakukan terkait dengan COVID, kemudian mereka harus mencadangkan. Sehingga itu membuat kinerja laba bersihnya turun cukup signifikan karena mereka harus menciptakan suatu pencadangan loan yang lebih besar dari biasanya. Nah, kita sih expect ini sudah selesai di 2020, sehingga di 2021 mereka bisa ya ibaratnya kayak Pertamina mulai dari nol gitu. Jadi kinerjanya akan sangat mudah untuk terlihat jauh lebih baik di 2021 gitu. Yang kedua adalah sektor yang kita pikir mungkin akan recover adalah properti dan construction. Jadi dua sektor ini cukup menarik. Properti sendiri sebenarnya punya potensi yang sangat besar di 2020 kalau misalnya tidak ada pandemi ya. Kenapa? Karena kita tahu kita ada di environment suku bunga yang sangat rendah dan biasanya itu sangat berdampak positif terhadap demand properti. Kedua, kita juga punya semacam pent up demand, artinya ada banyak orang yang sebenarnya mau beli properti tapi ketunda terus. Pertama 2019 karena pemilu, terus ke 2020 karena pandemi. Jadi ketika moodnya udah lumayan bagus di akhir kuartal ketiga dan awal kuartal keempat, itu marketing sales dari property player itu naik cukup signifikan. Setiap kali mereka launching kita bisa lihat bahkan di tengah pandemi banyak yang sold out marketing salesnya. Ini secara operasional sudah menunjukkan recovery yang sangat signifikan, tapi secara kinerja keuangan mungkin belum terreflek di laporan keuangannya gitu ya, karena ada lagging effect. Nah, yang kedua berikutnya adalah construction. Kita tahu pemerintah mengalokasikan cukup besar anggaran infrastruktur untuk pemulihan ekonomi nasional, anggaran PEN ya. Dan tahun ini anggaran infrastruktur tuh turun sekitar 10-15%. Tapi tahun depan ekspektasinya adalah pemerintah mau restart lagi nih belanja modalnya mereka. Sehingga anggaran infrastruktur naik cukup signifikan di 2021. Selain itu juga kalau dilihat beberapa emiten konstruksi khususnya yang BUMN karya itu sudah mulai menunjukkan kinerja yang sangat baik khususnya dalam hal kontrak baru ya. Jadi kita melihat 2021 tinggal masalah eksekusi aja. Eksekusi kan sekarang banyak sekali terhambat oleh masalah mobilitas, logistik, dan juga protokol kesehatan gitu ya. Jadi ketika nanti COVID-nya sudah selesai, pandeminya sudah bisa diselesaikan, dan aktivitas kembali normal, otomatis eksekusi proyek akan jauh lebih swift lah dibandingkan 2020. Ini pasti akan berdampak positif terhadap kinerja sektor konstruksi. Oke. Menarik banget deh. Aku sangat setuju sekali ya. Bicara tentang properti dan construction, ini juga dua sektor yang saya dalam tanda kutip nih ya, gimana ngomongnya ya, aku jadi andalan aku sejak September kemarin, bukan dalam tanda kutip juga karena saya sering ngomong juga gitu. Jadi sampai sekarang sih sebenarnya aku masih suka kedua sektor ini, meskipun properti construction ini sudah mulai banyak naik ya, tapi masih bisa naik lagi. Beberapa saham yang aku suka dari sektor properti ini ada BSDE, kemudian SMRA secara fundamental, kemudian ada Cetra juga. Kalau untuk yang trading cepat itu ada ASRI dan juga APLN, itu naik turunnya lebih cepat banget gitu. Nah, konstruksi ini yang aku lihat juga aku sangat setuju banget dengan Pak Bias. Untuk WSKT saya sangat suka sekali kalau lihat fundamentalnya, karena WSKT ini dia itu tadi kontrak barunya udah sangat besar banget yang pertama. Kemudian yang kedua, selain anggaran infrastruktur PEN, aku lihat
kalau nggak salah nih ya Pak ya, correct me if I wrong ya, WSKT ini dia bakalan kedampak positif dengan adanya sovereign wealth fund gitu. Jadi selain itu jasa marga dan juga PTPP juga sangat menarik sekali. Nah kalau dari Pak Bias sendiri mungkin bisa dikomen untuk saham-sahamnya yang menurut Pak Bias menarik tuh saham apa aja secara khususnya pada sektor properti dan konstruksi ini. Ya, oke. Kalau misalnya properti, kita suka untuk industrial property kita suka BSDE karena memang valuasinya yang relatif lebih diskon dibandingkan yang lainnya gitu ya. Kemudian kalau kita bicara soal mall reopening, Pakuwon juga cukup menarik. Dan kita juga suka industrial estate, particularly Demas, Deltamas. Ini juga salah satu pilihan kita karena jangan lupa di 2021 kita ada Omnibus Law ya. Dan itu harapannya bisa mengattract investasi yang cukup besar ke Indonesia, terutama ketika suasana di global moodnya udah balik lagi jadi mood investment gitu. Jadi Indonesia bisa jadi jauh lebih menarik. Kemudian kalau untuk konstruksi, saya setuju PTPP memang sangat menarik sih. Kita pilih PTPP sebagai stock pick kita di 2021. Dan untuk WSKT memang dia unik ya di sektor ini ya. Dia adalah satu-satunya atau bisa dibilang emiten yang paling diuntungkan dengan cerita Sovereign Wealth Fund. Tadinya kita masih agak ragu-ragu nih apakah Sovereign Wealth Fund bisa jalan secara efektif atau tidak. Niatnya baik, tapi kemudian ada funding yang cukup besar yang harus disecured oleh pemerintah untuk memulai Sovereign Wealth Fund. Tapi ternyata ada progres yang sangat baik. Pemerintah so far sudah dapat komitmen untuk investment di sovereign wealth fund kita satu dari US, kedua dari Jepang ya. Jadi saya pikir itu progres yang sangat baik untuk realisasi sovereign wealth fund dan otomatis ini jadi positif sekali untuk Waskita Karya. Dan jangan lupa ada jasa marga juga, itu menarik. Oke. Teman-teman yang nggak ngerti Sovereign Wealth Fund ini merupakan dana investasi yang dikelola oleh pemerintah. Ceritanya kayak gitulah, simpelnya gitu ya. Oke, bicara lagi tentang sektor properti dan juga sektor konstruksi. Teman-teman, ini udah bukan yang level termurahnya, tapi masih bisa naik, dan aku sih masih ngehold aja. Teman-teman yang beli dari bulan September, Oktober kemarin, kalau buat investing masih boleh hold. Nah, yang belum punya, sekarang kalau mau masuk gimana? Sekarang sih arahnya lebih ke trading aja teman-teman ya. Kalau mau investasi, mau ngehold sampai 2021 boleh nggak? Boleh. Cuman satu hal, money management alias duitnya nggak boleh dihajar gaspol. Misalkan di September Anda mau masukin 100 juta gitu, sekarang ya berarti masukinnya cuma maksimal 50 juta, itu analogi aja. Jadi untuk nominalnya berapa silahkan diatur sendiri gitu. Oke, Pak, aku penasaran nih, Pak Bias kenapa lebih suka Demas daripada SSIA? Kalau SSIA itu menariknya dia ada proyek di Subang dan juga pelabuhan Patimban. Demas memang secara kapitalisasi lebih gede ya, tapi sebenarnya apa sih yang menarik dari Demas ini? Oke, baik. SSIA memang punya recovery dan turnaround story yang paling tinggi kalau menurut saya di antara industrial estate yang lainnya ya. Tapi satu hal yang membuat kita sangat suka sama Demas adalah kualitas dari land bank-nya, Cek. Jadi land bank-nya Demas ini itu besar dan jadi satu, nggak scattered gitu. Jadi ketika nanti ada demand industrial estate yang cukup besar, misalnya sampai 50 sampai 100 hektar, itu Demas adalah bisa dibilang satu-satunya industrial estate yang punya prime location yang bisa fulfill demand itu dengan mudah gitu. Sementara SSIA memang punya potensi di Subang ya, cuman kan Patimbannya belum jadi, terlebih juga jalan tolnya juga belum jadi. Jadi buat saya mungkin kita simpen SSIA untuk cerita 2022 kali ya, ketika nanti akses tol dari Cipali ke Patimbannya sudah jadi gitu. Itu mungkin akan jauh lebih banyak potensial demand untuk industrial estate yang masuk ke Subangnya SSIA. Sangat menarik sekali. Saya mau bahas dari
dari ini deh, kacamata teknikal deh ya. Oke, kalau DMAS sendiri sebenarnya secara teknikal ini masih sangat menarik teman-teman. Secara likuiditas dia juga masih sangat menarik. DMAS ini dalam jangka pendek, artinya dalam rentang waktu sekitaran 1 bulanan lah ya, kurang dari 1 bulan, dia masih bisa naik sampai level 300. Nah, DMAS kemarin tuh turun setelah bagi dividen biasa. Kalau habis bagi dividen gede, teman-teman harus hati-hati. Jadi trader jangan kejar dividen, oke? Karena dia bisa turun dalam. Anyway, dividennya lumayan gede, 9%. Kalau Anda misalkan nggak jual dan hold sampai sekarang pun masih net cuan dari dividennya. Oke. Untuk SSIA, aku mau update untuk SSIA juga. SSIA ini lagi masa wait and see juga. Sekarang lagi nguji supportnya di level 540. Perkiraan aku SSIA dalam sekitaran satu pekan ke depan itu bisa nguji level 600. Kalau dia breakout dari 600, SSIA dalam rentang waktu sekitaran 1 bulan sejak breakoutnya ya, itu bisa sampai level 700. Anyway, semuanya ini disclaimer on, kok bisa tahu naik sampai kapan-kapan ya, nggak ada orang yang tahu. Mau pergi ke Gunung Kawi pun juga nggak tahu. Tapi ini namanya perkiraan. Perkiraan itu ngebaca dari mana? Kalau saya ngebacanya dari tren, dari kemiringan tren, dari kondisi dia saat ini, sideways-nya berapa panjang, kayak gitu. Oke, ada lagi dari industrial yang menarik untuk saya pengen bahas adalah BEST. Secara teknikal, BEST ini sudah potensial banget untuk aktif beberapa hari ini, dan teman-teman kalau cari kandidat yang setengah arah yang bakalan bisa naik cepat, BEST KIJA ini juga sangat potensial. Cuman dua saham ini untuk BEST dan KIJA dia tuh volatility-nya lumayan, jadi resiko volatilitasnya lumayan banget. Dua ini lebih cocok untuk swing trading. Oke, Pak Bias, aku mau minta komen dikit dong untuk BEST dan juga KIJA secara fundamental. Tentang apa, Cak? Sorry. BEST, Bekasi Fajar dan juga KIJA, Kawasan Industri Jababeka. Oke. Untuk Bekasi Fajar, jujur kami belum cover gitu ya. Tapi yang kita tahu, Bekasi Fajar punya land bank yang cukup terbatas sebenarnya. Jadi mungkin untuk enjoy the long term story dari industrial estate agak sulit. Itu satu. Kalau KIJA ini sebenarnya punya potensi juga karena dia ada kawasan industri yang namanya Kendal. Kendal ini deket banget sama kawasan industri Batang yang sekarang lagi disiapkan pemerintah untuk relokasi perusahaan-perusahaan manufaktur dari China yang mau masuk ke Indonesia gitu ya. Dan saya pikir nantinya infrastruktur di industrial estate di kawasan Jawa Tengah harusnya akan improve so much ya, karena sekarang kan pilihannya untuk kawasan industri paling cuma di Jawa Barat sama di Jawa Timur gitu ya. Di Jawa Tengah nggak ada. Padahal kalau dilihat di Jawa Tengah itu labor cost-nya jauh lebih murah ketimbang di Jawa Barat ataupun di Jawa Timur. Nah, ini sebenarnya salah satu pertimbangan juga buat perusahaan-perusahaan manufaktur yang mau relokasi gitu. Jadi saya pikir KIJA punya potensi sih, apalagi kalau nggak salah sekarang valuasinya sangat murah ya di level sekarang ya. Oke. Kita belum ke banking ya, nanti ya kita ke banking Pak. Oke, tadi Pak Bias ada bilang suka dengan BSDE dan juga Pewon. Gimana dengan SMRA dan juga Cetra, Pak? Kalau SMRA aku ngeliat tuh, aku suka banget waktu dia jualan di Bogor 17 Oktober kemarin tuh, salesnya bagus banget gitu. Terus BSDE juga sama. BSDE ini pre-salesnya di kuartal ketiga tuh udah bagus banget gitu. Nah, kalau Pak Bias sendiri ngelihatnya gimana untuk keempat saham ini, BSDE, Pewon, Cetra, dan juga SMRA? Oke, ini menarik ya. Salah satu alasan kenapa kita lebih pilih BSDE, pertama karena BSDE punya portfolio residensial yang di bawah 2 miliar itu paling banyak dibandingkan yang lain. Dan ini memang adalah segmen yang paling laku keras untuk sektor properti dalam 2-3 tahun terakhir, dan menurut kami masih akan berlanjut sampai beberapa tahun ke depan. Karena demand-nya solid dan ini adalah segmen yang paling sensitif terhadap suku bunga. Jadi ketika suku bunga rendah, segmen ini yang punya buying power lebih besar. Itu satu. Sebenarnya kita punya rekomendasi buy untuk semua saham properti.
di coverage kita, baik itu Ciputra maupun Summarecon. Tapi kan kita harus pilih mana yang best of the best gitu ya. Mm-mm. Nah, kalau untuk SMRA, kenapa kita eh, nggak pilih sebagai best of the best? Karena di 2020 kinerja operasionalnya dalam artian marketing salesnya itu udah sangat baik dibandingkan yang lain gitu. Yang tadi Cak Ellen bilang tentang suksesnya launching di Bogor Township Nah, itu benar gitu. Gitu. Jadi nangkep. kita ngelihat mereka akan lebih konservatif lah di 2021 dari sisi pertumbuhan marketing sales dibandingkan yang lain. Oke, jadi sebenarnya intinya di 2021 nanti intinya cari yang masih bisa growing secara earnings-nya masih tinggi gitu ya. Justru kalau yang di Ya, 2020 udah gaspol earnings-nya, 2021 tanda tanya apakah akan earnings-nya bakal naik atau enggak. Oke. Berarti P1 menarik dong betul. kalau untuk story seperti itu buat 2021. Iya, P1 menurut kita sih sangat menarik ya. Karena di satu sisi selain kita expect traffic dari malls mereka akan jauh lebih baik, itu akan membuat mereka menghapus diskon rental rate yang sekarang mereka sedang berikan ya kepada para tenan. Dan jangan lupa P1 baru beli dua malls yang sangat murah kalau menurut kita belinya gitu. Jadi ini very very good deal dan value accretive untuk Pewon kalau menurut kita. Hmm. Ya itu blessingnya Pewon yang punya balance sheet sangat bagus dan cash sangat banyak sih ya. Jadi ketika ada any kind of opportunity di tengah kondisi pandemi kayak gini, mereka bisa langsung execute. Oke, mungkin teman-teman pada bingung nih ya, ini properti itu semuanya bagus, terus aku mesti pilih yang mana? Aku kasih clue deh buat teman-teman yang lagi menggalau ya, BSD bagus, SMRA bagus, Setra bagus. Oke, aku kasih clue. Satu, buat teman-teman yang punya view untuk mau simpan beberapa bulan ke depan, dan kalau kamu sabar nyimpennya, itu BSDE, SMRA, Citra, P1, itu boleh. Tapi kalau kamu nggak sabaran, kamu mau cuan cepat, itu APLN dan ASRI itu lebih geraknya lebih liar, lebih cepat. Ada lampu kuningnya. Untuk APLN dan juga ASRI, ini lampu kuningnya adalah dia cuan cepat, bisa auto reject atas, naik kenceng-kencengan, bahkan auto reject atasnya bukan 24% waktu itu sempat di 19 November itu naiknya 35%. Ya, jadi dia bisa auto reject atas kenceng, tapi terima juga risiko bahwa dia bisa auto reject bawah. Sifatnya kayak BSDE, KF gitu. Ya, cara tradingnya gimana? Cara tradingnya ya ketika dia belum gerak, Anda bisa masuk, ya, jadi mulai aktif itu bisa masuk, kemudian pas dia auto reject atas sehari atau 2 hari auto reject atas itu harus jual. Contoh kayak Bris ini udah naik auto reject atas 2 hari, jangan malah dihajar beli, ini waktunya jualan. Nah, cara tradingnya gampang banget gitu. Jadi buat kamu-kamu yang sabar ngehold BSDE, P1, SMRA, Citra itu punya story sangat menarik sekali. Oke. Tadi kita udah bahas properti dan juga konstruksi, aku mau bahas teknikalnya konstruksi dikit. Seperti yang tadi saya sebut di awal, bahwa sektor konstruksi sekarang ini lagi kena area support minor setelah tidur siang beberapa saat, sekitaran 2 minggu tidur siang ya, seminggu 2 mingguan, konstruksi ini bakalan bisa jalan lagi. Pekan ini bisa jalan lagi. Jadi teman-teman yang di BSKT, di ADI, PTPP, Weton, dan di SBP itu bisa menguat lagi. Yang nge-hold untuk jangka panjang, nggak usah galau, hold aja. Yang baru mau masuk buat trading bisa masuk, oke ya. Anyway, disclaimer teman-teman, kalau di IM-Trade semuanya petunjuk itu dilakukan secara real time. Kenapa? Karena kondisi H-1 dengan kondisi real time itu bisa sangat berbeda sekali ya. Jadi untuk jangka pendek harga itu sangat sensitif sekali. Jadi kalau di IM-Trade teman-teman tetap ikutin broadcast real time-nya. Menjawab pertanyaan satu audiens tadi, AA Dosafa, M-Trade ada di Manado nggak? M-Trade ada di seluruh penjuru bumi ini selama internet ada. Ya itu sih ya, jadi M-Trade ini layanan secara online. Oke, jadi langsung aja kalau teman-teman penasaran dengan M-Trade bisa masuk ke emtrade.id, mtrade.id. Oke, Pak Bias, sekarang kita mau ngobrol tentang satu sektor lagi yang Pak Bias tadi sebut-sebut bisa ada turnaround story, yaitu perbankan. Di tahun 2020 ini kena hit secara earnings-nya dan juga kena loan restructuring ya. Jadi tahun 2021 nanti story-nya gimana nih? Dan saham yang disuka apa?
Iya, untuk 2021, pertama kita mulai dari ekspektasi bahwa bukan penghapusan, provisioning terhadap potensi loan restructuring yang disebabkan oleh COVID akan selesai di 2020 gitu ya. Sehingga itu membuat tidak ada provisioning yang cukup besar yang harus dilakukan perbankan di 2021. Itu asumsi awal kita berangkat dari situ. Nah, itu membuat kinerja keuangannya perbankan kita itu akan benar-benar reflect operasionalnya mereka. Dan saya pikir operasionalnya sudah mulai picking up karena ada banyak sekali uang sebenarnya di sektor perbankan. Kelihatan dari deposit yang naik sangat tinggi, ini tinggal gimana kita bisa channeling loan untuk merestart ekonomi gitu ya. Nah, ini membuat kita punya ekspektasi di 2021 cukup optimis lah untuk sektor perbankan bisa recover dari, ya kalau mau dibilang keterpurukan ya keterpurukan lah ya di 2020 karena dampak dari COVID pandemi ini. Belum lagi additional potensial dari loan yang kemarin sudah dicadangkan kemudian akan bisa tertagih kembali. Nah, itu bisa jadi additional booster itu untuk kinerja perbankan. Walaupun memang kita nggak expect itu sih, kita nggak masukkan itu dalam asumsi. Oke, 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 oke. Kalau saham perbankannya sendiri yang disuka apa, Pak? Oke, em, dari awal 2020 kita selalu suka BCA ya, karena defensif walaupun mahal. Kemudian untuk 2021 kita ganti dengan Bank Mandiri. Oh, kenapa Bank Mandiri? Ya, di satu sisi Bank Mandiri kita lihat sebagai salah satu bank yang juga resilient, tapi lebih murah daripada BCA. Kenapa nggak BBNI, Pak? Valuasinya cukup murah juga. Iya, BBNI kita punya ekspektasi takutnya jangan-jangan provisioningnya masih bisa berlanjut sampai kuartal 1 atau kuartal kedua 2021 gitu. Oke, 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 oke. Gitu dan kita pilih bank yang memang punya balance sheet paling kuat lah, yang balance sheetnya paling gede untuk bisa riding the loan growth di 2021, Cek. Oke, menarik Gitu. banget. BBNI Pak, saya mau minta komen dikit dong Pak. BBNI ini kan dia lagi pergantian manajemen perusahaan ya, dan dia juga naikin CKPN-nya, which is itu Yap. satu hal yang sangat positif sekali gitu. Kalau Pak Bias sendiri ngelihat BBNI ini untuk tahun 2021 nanti terkait dengan manajemen perusahaan yang baru dan CKPN yang dinaikkan ini nanti gimana Pak? Iya, tadinya kan kita pikir coverage ratio-nya sudah cukup ya di 2020. Tapi ternyata manajemen kasih guidance yang agak beda, Ce. Ini yang mungkin jadi salah satu alasan buat kita tahan dulu rekomendasi untuk BBNI. Tadinya coverage ratio-nya kita pikir di 160-170% itu sudah adequate, sudah cukup, tapi ternyata manajemen pengen supaya coverage ratio-nya itu dinaikkan jadi 200%. Artinya akan ada tambahan provisioning yang akan dilakukan oleh Bank BNI di 2021, Ce. Nah, itu akan berdampak pada kinerja earnings-nya sih, Ce. Gitu. Itu yang membuat kita agak tahan dulu lah rekomendasi untuk BNI. Ya, tadi agak keputus akan ada tambahan provisioning di 2021 sehingga apa tadi agak keputus Pak, bisa diulang lagi? Iya, jadi tadinya kita pikir coverage ratio itu sudah cukup sampai di 170%. Tapi ternyata manajemen kasih guidance, mereka mau coverage ratio naik sampai 200%. Sehingga itu membuat mereka harus menambah provisioningnya lagi di 2021. Ya, Jadi ini agak beda ceritanya dengan perbankan lain sih, yang provisioningnya prosesnya sudah selesai di 2020. Untuk BNI jadi mungkin bakalan akan lebih agak-agak panjang slow ya. dibandingkan yang lain. Oke, menarik banget. Betul. Halo? Ya? Halo? Iya betul, Cek.
Halo. Oke. Jadi perbankan lain udah kelar provisioningnya di 2020, BNI khawatirnya akan ada tambahan di 2021 sehingga membuat laju dari BNI ini jadi agak laggard gitu. Oke, masuk akal, menarik banget nih Pak. Jadi melengkapi view saya tentang BBNI. Oke, teman-teman, saya mau update untuk teknikalnya BBNI dan juga BBRI dan Bank Mandiri. Pak Bias ini kayaknya agak koneksi internetnya agak ini lagi ya Pak ya. Mungkin sambil connect ke wifi lain saya coba bahas untuk technical saham perbankan. Coba di Boleh, boleh. gambarnya aja sih yang blur. Oke, jadi teman-teman tadi aku udah bahas technical untuk saham BCA. BCA ini dia breaking out dari pola cup with handle, very beautiful banget. Di angka breakoutnya di angka 33.000. Tepatnya 33.200 dan dia bisa menguat dalam beberapa bulan ke depan. Mungkin kemungkinan kalau aku lihat sih sampai Februari atau Maret 2021 itu BCA bisa sampai ke level 40.000. Sambil kita menunggu Pak Bias untuk setting-setting the wifi ya, saya mau update juga untuk technical saham Bank Mandiri yang tadi dibahas Pak Bias dengan valuasi yang lebih murah daripada BCA dan diharapkan masih ada upside juga. Why not BNI tapi milih BMRI karena Bank BNI ini dikhawatirkan provisioningnya masih akan berjalan di tahun 2021 sehingga akan memperlambat lajunya. Untuk Bank Mandiri ini targetnya di tahun 2021 nanti itu perkiraan saya bisa mencapai angka 8.000 yang bisa dicapai sekitaran bulan Maret 2021. Ya, Februari Maret lah. Itu nggak ada yang persis tahu, cuman ini perkiraan aja. Jadi kalau ditanya apakah masih ada upside, masih ada, dan upside-nya juga mirip kayak BCA. The best of the best untuk perbankan yang paling prudent secara risk management tetap BCA ya. Kalau saya pribadi, tapi tiga yang lain, buku 4 yang lain juga sangat menarik. BRI teman-teman, BRI ini lagi berada di area support, dekat support 4.200-an. Ada upside-nya kalau aku perhatikan untuk target resistennya nggak terlalu tinggi. Untuk BRI ini di angka 4750 yang akan kecapai dikit lagi, bentar lagi. Perkiraan saya Januari 2021 bisa kecapai. Jadi kalau secara upside dalam beberapa bulan ini aku melihat BCA dan Bank Mandiri ini masih ada upside yang lumayan luas gitu. Kemudian yang terakhir untuk Bank Buku 4 itu ada Bank Negara Indonesia atau BBNI. Itu akan ada upside sampai sekitaran 8 ribuan sekitaran bulan Januari Februari nanti ya, sampai aku ralat 8.000 itu sekitar Februari Maret deh, jadi biar nggak terlalu agresif juga gitu. Oke, nah itu tadi saham-saham perbankan. Pak Bias, kalau bicara tentang perbankan yang unyu-unyu nih, perbankan lapis 2, kayak BRIS yang wah naiknya kencang banget gitu. Terus kemudian ada BJTM, BJBR, which is BJBR juga secara teknikal menarik ya. Aku lihat BJBR ini juga trennya naik dan sekarang lagi di area support, bisa menguat gitu. Terus ada lagi saham BBKP yang lagi banyak story-nya juga. Ada lagi saham agro ya, agro Bank Rakyat Indonesia, Agroniaga. Mungkin ada komen untuk saham-saham perbankan second liner ini Pak? Iya, second liner ini ya bisa dibilang valuasi sangat murah ya ketimbang saham-saham bank buku 4 lah ya. Memang ada beberapa yang ceritanya cukup menarik, cerita recovery story, cerita restructuring gitu kan. Kayak BRI sama BBKP, saya pikir itu story-nya lumayan solid karena memang itu adalah restructuring story. Dan kalau misalnya mau saham perbankan yang agak kecil market cap-nya, kita sih saranin Bank Niaga sebenarnya. Bang Nia, Kita suka Bank Niaga. kenapa Ya, Pak? Bank Niaga ini punya aset quality yang hampir mirip kayak BCA, tapi valuasinya jauh sekali. Bahkan mungkin sekarang masih di 1 kali book value kali ya untuk Bank Niaga. Valuasinya gimana ini Walaupun Pak? sudah Berapa menguat book cukup value? signifikan. Ya, valuasinya baru 1 kali book value gitu dibandingkan yang lain. Jadi potensinya masih cukup menarik Bank Niaga dan sekarang Bank Niaga juga sudah mulai aktif bagi dividen. Jadi bisa memberikan semacam value added lah untuk equity investorsnya Bank Niaga sih. Hmm,
Oke, oke, oke. Tadi disebutkan Bank Niaga atau BNII menarik karena aset kualitinya sama seperti BCA. Wah, ini menarik banget, Pak. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut, Pak. Bank Niaga tuh BNGA. Cek. Sorry. Aku salah lihat. BNGA ya, bukan BNII. Aku ngantuk ini. Antara ngantuk atau lapar. Oke, BNGA, bukan BNII, BNGA. Kayak aku tadi lihat kok, saya Ya, agak bingung. Oke, benar BNGA. Boleh Pak diceritain kenapa BNGA ini dibilang aset kualitinya sama kayak BCA? iya, jadi dari sisi provisioning juga sudah sangat tinggi, kemudian juga kasar kasar rasionya itu udah hampir sama kayak bank-bank BUMN, 60%. Jadi benar-benar bank kecil yang memang kualitinya sudah mirip-mirip kayak BUMN dan BCA. Dan jangan lupa Bank Niaga punya digital banking penetration yang sangat tinggi di consumer banking. Dan Hmm. dia adalah big player di KPR. Jadi kalau misalnya kita bicara sektor properti akan recover di 2021 yang disebabkan oleh suku bunga yang relatif rendah, itu artinya pasar KPR, pasar mortgage itu akan tumbuh sangat tinggi di 2021 dan itu akan menguntungkan BNGA sih. Oke, 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 oke. Bicara tentang KPR nih ya Pak ya, salah satu perbankan yang kayaknya banyak kasih KPR tuh BBTN, BBTN nggak sih? Itu gimana kalau untuk BBTN dan juga untuk perbankan yang second liner lainnya kayak BJBR, BJBR saya lihat NPL-nya juga cukup rendah, itu gimana Pak? Iya, untuk bank daerah khususnya BJBR ataupun BJTM, memang sebenarnya ini bank bisa dibilang defensif ya, karena loan quality-nya cukup baik karena hampir semua loan-nya itu disalurkan ke ASN dari daerahnya mereka. Oke, oke, Cuman oke, yang oke. kita Halo lihat, Pak, putus suaranya. ya, Ini yang punya Pak, oh saya punya ya. Let me check the halo, Wi-Fi connection door. Ini Bambang Marisa. Masa sih dua-duanya ngelek? Sedih saya. Pak Bias, ada di mana? Ah, suaranya balik lagi. Oke, Pak Bias saya invite ulang ya Pak Bias ya. Bentar lagi kita mau selesai juga. Ada beberapa saham aja yang kita akan bahas lagi. Saya invite ulang ya. Teman-teman semuanya, ini tadi kita udah bahas beberapa saham, beberapa sektor juga. Aku nanti mau bahas penasaran nama basic industry dan juga poultry nih. Poultry ini lagi rame-ramenya juga ya. Jadi kalau poultry ini lagi uh, aktif juga nih gitu. Aku akan invite lagi Sukor Sekuritas. Lapar saya teman-teman. Jadi salah sebut BNGA jadi BNI. Mohon maaf. Oke, aku mau bahas saham second liner perbankan deh, biar mantap sekalian sambil nungguin Pak Bias. BJBR ini masih potensial, masih bisa naik untuk BJBR. Kita tungguin aja di area support dan juga perbankan second liner lainnya. Ini ada BJTM, kita juga masih watch untuk BJTM ya, teman-teman ya. Untuk BRIS dan juga Agro ini udah rawan profit taking banget. M-Trade udah siap-siap untuk profit taking dan kita bersyukur untuk BRIS kita dapat cuan sekitaran 40% 3 hari aja. Lumayan high risk trading ya, makanya kita kasih tahu untuk beli jualnya secara real time. Agro juga sama, kemarin kita udah jualan agro. Agro ini secara jangka pendek rawan profit taking. Pak Bias di mana ya? Pak, approve lagi dong.
Halo, halo Pak Bias. I invite you again. Oke, semen nanti aku akan bahas juga. Semen ini termasuk salah satu turnaround story juga yang menarik banget. Rencananya di waktu telepon sama Pak Bias kita mau bahas. Halo Pak Bias, kita Halo. move ke sektor lainnya aja ya. Kayaknya Pak Bias juga lagi internetnya koneksi masih agak ini dan saya Iya juga nih. udah lapar banget. Oke, jadi selain perbankan nih ya, selain perbankan dan juga properti konstruksi, kita melihat ada beberapa sektor yang potensial untuk turnaround story lagi nih. Nah, masih berkaitan dengan konstruksi dan infrastruktur. Gimana dengan semen ini, Pak? Oh iya, ini semen saham andalan ya, sektor andalan kalau menurut saya. Kenapa? Karena satu, kinerjanya di 2021 kita expect akan turnaround, akan recover cukup signifikan. Tahun ini 2020 konsumsi semen domestik itu turun hampir 10%. Itu penurunan yang bahkan mungkin lebih buruk dari kondisi di 2008 dan udah mirip-mirip kayak penurunan di Asian Financial Crisis. Dan di 2021 kita expect akan recover seiring dengan eksekusi konstruksi yang jauh lebih baik dan pembelian properti. Nah, selain itu juga valuasinya sangat murah. Jadi valuasi sektor semen ini masih ada di kisaran minus 1,5 standar deviasi dari rata-rata mereka dalam 5 tahun terakhir. Jadi potensial upside-nya sangat tinggi ya di 2021. Baik itu dari kinerjanya yang rebound maupun valuasinya yang lebih baik. Itu sih, Cek. Oke, oke. Oke, mantep banget nih ya. Aku sendiri suka banget nih ya dengan semen ini. Setelah properti konstruksi, ada beberapa yang aku suka. Satu semen, kemudian basic industry kayak kertas dan juga poultry, kemudian retail. Nah, nanti kita akan bahas dua terakhir ini ya Pak ya. Ya, Yang jelas semen ini aku ngelihat SMGR, Semen Indonesia, meskipun kalau valuasinya PE ratio-nya dilihat agak-agak mahal, tapi sebenarnya nggak mahal. Kalau dibandingkan dengan historikalnya pada tahun-tahun sebelumnya, ini termasuk murah untuk SMGR, jadi nggak bisa ngelihat angka doang. Lalu ngelihat, oh angkanya 2 digit terus mahal gitu, enggak gitu. Kita ngelihat berdasarkan historinya. Karena SMGR atau Semen Indonesia ini lumayan premium juga, dia penguasa pangsa pasar. Ibarat kalau rokok tuh kayak gudang garamnya lah. Kemudian yang kedua, untuk Indo Semen ini juga menarik, cuman kalau buat saya pribadi, ini yang posisi nanggung buat investasi, SMGR lebih menarik. Tapi buat trading, aku lebih suka Batu Raja. Nah, Batu Raja ini juga M-Trade sempat tradingkan beberapa kali. Sekarang sih kalau Batu Raja posisinya M-Trade masih punya dan masih masuk ke dalam range buy kita sih ya. Untuk range buy detailnya kita broadcast di aplikasi aja. Nah, untuk SMBR atau Batu Raja ini kita masih masukin ke watchlist. Jadi masih potensi untuk masuk, masih potensi jalan banget. Apakah dia bakalan bisa ARA? ARA ini salah satu kandidat calon saham ARA yang teman-teman kalau pengen tahu gitu. Secara fundamental si Batu Raja ini valuasinya murah. Aku juga suka secara fundamentalnya juga. Teknikal suka, fundamental suka. Yang belum punya mau beli apa? Yang nggak suka naik turunnya saham, yang nggak suka jantungan, belinya SMGR aja atau Semen Indonesia atau Indosemen. Yang suka dengan fluktuasi, cuan bungkus itu Batu Raja. Anyway, aku punya dua-duanya, Batu Raja dan SMGR, dan aku nggak jual-jual gitu. Jadi masih ngehold karena aku udah terbiasa dengan fluktuasi ya. Nah, kalau yang trade si Batu Raja ini kita masih ngehold dan juga kita sempat kemarin ada trading jualan beberapa kali di 8 Desember kita ini ada jualan cuannya sekitaran 13 sampai 23%. Range belinya lumayan gede waktu itu. Oke, kita lanjut lagi Pak untuk dikit lagi. Untuk sektor poultry, industri dasar ya, poultry dan juga kertas, satu lagi retail. Nah, kalau Bapak ngelihat tiga industri ini bakalan bisa kencang nggak sih naiknya di 2021 untuk turnaround story? iya, kalau sektor poultry sendiri sebenarnya ada potensi recovery ya seiring dengan konsumsi ayam yang meningkat di 2021. Cuman perlu dipahami bahwa sektor poultry ini kondisinya sudah cukup lama berada dalam kondisi oversupply yang cukup sulit dan bahkan kadang sektor ini mengandalkan semacam regulasi dari pemerintah terkait dengan culling untuk
industrinya yang bisa membuat sektornya kelihatan baik gitu. Itu satu. Kedua, untuk sektor kertas ini juga menarik sebenarnya. Um, Seiring dengan aktivitas yang kembali normal, saya pikir mungkin demand-nya akan lebih membaik lagi dan kita largest player untuk paper industry di dunia ya, jadi cukup menarik. Sementara untuk sektor retail nih, memang tidak bisa dipungkiri bahwa sektor retail akan menjadi salah satu sektor yang recover di 2021. Cuman kita ngelihat akan ada sedikit uh, dikotomi ya, artinya akan ada sedikit perbedaan antara konsumsi sektor retail yang menengah ke atas dengan kita doing on the ground research dan kita dapat kesan bahwa sektor retail yang menengah ke bawah akan recover lebih cepat ketimbang sektor retail yang menengah ke atas. Jadi saya pikir dari situ kita bisa ambil ya semacam benang merah bahwa pilihannya adalah misalnya seperti RALS ataupun misalnya LPPF di luar story GCG-nya ya kalau LPPF ya. Jadi mungkin saya pikir RALS bisa cukup menarik. Mantep, mantep, mantep. Saya senang mendengarnya. Saya suka RAL sih, teman-teman soalnya udah tahu balance sheet-nya bagus, tapi kita nggak bisa lupakan juga untuk Ranch nih, RANC, Ranch Market gitu. Ini marketnya middle up. Aku melihat secara balance sheet dia itu kalah bagus sama RAL. Cuman kalau RANC ini dia secara profitability itu lebih bagus daripada RAL. Itu gimana ya Pak ya? Iya, range market ini termasuk salah satu, walaupun memang dia adalah mid to high end, tapi yang menarik adalah dia punya source of growth. Jadi karena dia masih relatif belum nationwide, jadi potensi growth-nya masih sangat besar seiring dengan pembukaan gerai-gerai baru di misalnya luar Jawa gitu. Dan ketika nanti edukasi pasarnya sudah sangat baik seiring dengan income level yang juga naik, orang-orang Indonesia khususnya di luar Jawa mulai prefer untuk belanja groceries di mall misalnya atau di convenience store ketimbang di pasar becek misalnya, saya pikir itu akan sangat positif ke range market sih. Iya, emang orang di daerah kan tinggal di ini ya Pak di luar Jakarta ya. Kita agak-agak aku ngelihat trennya mulai agak berubah ya. Jadi mulai memilih untuk belanja di mall gitu instead of ke pasar tradisional karena takut COVID-19. Salah satunya adalah prokes itu ya. Jadi melihat untuk protokol kesehatan di mall lebih aman. Anyway, balik lagi dikit aja Pak, tentang pulp and paper Pak. Ini ada komen tentang pulp and paper terutama INKP dan TKIM. Bicara tentang INKP TKIM, saya ngelihat potensi dari pelemahan nilai tukar US dollar terhadap rupiah ini bisa menguat. Apakah itu akan menjadi satu dampak yang positif buat pulp and paper di tahun 2021 nanti? Iya, memang sektor ini diuntungkan ya karena penguatan rupiah atau pelemahan dolar indeks secara keseluruhan. Karena memang dia export oriented, sementara cost-nya lebih banyak rupiah. Tapi perlu diperhatikan, kita dari Sukor nggak terlalu mengekspektasikan bahwa rupiah akan kembali menguat signifikan di 2021. Kenapa? Karena perlu diingat bahwa neraca perdagangan kita beberapa bulan terakhir itu sangat baik, surplus terus. Itu lebih karena aktivitas import kita yang masih relatif rendah, Cek. Karena aktivitas ekonomi dan manufaktur kita yang belum balik ke kondisi awal pre-COVID. Nah, ekspektasi kita ketika nanti di 2021 aktivitas ekonomi sudah mulai membaik atau kembali normal, manufaktur juga begitu, impor kita akan naik lagi, Cek. Dan ini mungkin akan jadi sedikit berdampak pada sentimen ke rupiah gitu. Jadi kita memang nggak ekspektasi rupiah akan terus menguat misalnya sampai 13.500 atau 13.000, enggak, Cek. Oke. Jadi itu satu insight baru yang aku senang banget nih dengerin dari Pak Bias nih ya. Oke, aku mau review dikit tentang technical teman-teman. Untuk semen Indonesia, ini dia lagi uji resisten 12.000. Dia kalau breakout bisa menuju ke level 14.500 perkiraan aku sekitaran 1 bulan lah ya sejak breakoutnya, which is sekitaran Januari.
Anyway, tetap disclaimer on teman-teman, saya bukan ini ya, teman-teman pergi ke Gunung Kawi pun nggak akan dapetin, oh naik ke sini pasnya tanggal berapa, ini kira-kira aja. Mtrade disclosure kita punya, SNDR ini masih di harga-harga sekarang juga, masih nge-hold. Kemudian untuk semen batu raja, ini cocok untuk kamu-kamu yang mau swing trading. Sedangkan untuk, aku bilang dulu, batu raja ini resikonya agak-agak tinggi, high return, high risk juga. Untuk INKP, Indah Kiat Pulp and Paper, supportnya di angka 10.000. Teman-teman kalau mau nawarnya nawar pelit banget, itu mentok di 10.000. Kalau nawarnya nawar nggak gitu pelit, level 10.700 lah, 10.700 gitu. Jadi kalau Mtrade sendiri punya di udah harga bawah ya, Mtrade punya di 9.000 sampai 9.100, ada infoin lagi beli maksimal 10.000 kapan hari. Kita coba mau review juga untuk Techkim, Ciwi Kimia, secara teknikal. Tadi dia habis breakout lagi, kita tinggal nge-hold aja, Mtrade nggak saranin untuk beli lagi karena udah agak ketinggian gitu. Dalam beberapa hari ini Ciwi Kimia bisa naik sampai 11.500. Nah, kalau untuk akhir Desember berapa, saya nggak mau kasih target yang ketinggian, nanti teman-teman pada euforia, 12.350. Jadi teman-teman kalau belum punya antara Ciwi Kimia atau INKP sih better INKP sih ya. Oke, teman-teman kalau mau dapat update secara real time, beli saham biar nggak ketinggalan, ikut aja Mtrade beli, masuk ke Mtrade. Mungkin teman-teman bilang, wah masuk ke Mtrade misalkan direkomend untuk beli saham ini, nanti masih bisa ketinggalan, ya ketinggalan 1-2 poin, 1-2 tik, ya udahlah nggak apa-apa gitu. Kalau misalkan sahamnya saham yang auto reject atas, kita kasih tahu beli level maksimal segini, kayak Breeze itu masih bisa nyicil sehari sebelumnya, sebelum terjadi arah yang pertama, itu masih oke. Tapi kayak ada beberapa saham yang pas kita belinya pas hari dia naik, Anda ketinggalan, ya udah tahu beli saham yang lainnya. Kita kasih pilihan lain. Contoh ketika kita rekomend Java, Anda ketinggalan, kita kasih main. Kita rekomend RALS, Anda ketinggalan, kita kasih MAPI waktu itu. Anyway, selalu ada pilihan, nggak usah takut untuk ketinggalan. Oke, Pak Bias, boleh nih Pak dikasih satu summary Pak, di tahun 2021 ini banyak sektor yang bakalan turn around. Nah sekarang banyak juga saham-saham yang sudah menguat kayak perbankan, tapi masih ada upside. Tapi ada juga saham-saham yang masih di bawah, seperti contohnya RALS, seperti contohnya semen juga belum banyak gerak ya untuk SMGR, kemudian ada HMSP, GGRM. Kira-kira apa yang harus dilakukan teman-teman trader dan investor? Oke, teman-teman perlu ketahui bahwa level indeks sekarang itu sudah cukup lumayan tinggi ya secara valuasi, dan kita tahu dari sejak awal November penguatan indeks sudah hampir lebih dari 15%. Jadi saya pikir cukup bijak kalau teman-teman mulai mengurangi agresivitas di saham-saham atau sektor-sektor yang memang sudah menguat signifikan. Tapi jangan khawatir, di 2021 optimisme masih akan terjaga, tapi tidak secepat ini juga kenaikannya. Jadi udah mulai harus ditambahin lah sabar-sabarnya untuk market kita. Saya pikir mungkin penguatan kayak di bulan November, sepanjang November sampai sekarang itu mungkin nggak akan kayak begini lagi gitu ya nanti di 2021. Nah, saran saya sih stick ke fundamental, lihat mana yang memang, kalaupun memang valuasinya sudah agak mahal tapi fundamentalnya bagus, ataupun earnings turnaround story-nya sangat baik, silahkan. Atau kalau memang paling baik adalah cari yang earnings turnaround-nya bagus tapi valuasinya masih manageable, masih relatif murah dan masih relatif atraktif gitu ya. Itu sih menurut saya, Cek. Oke, Pak. Bahas satu lagi, sorry ya, aku mau nambahin satu saham lagi. Ketinggalan nanya tadi, mumpung ini ada orang pintar, jadi dimanfaatkan momennya. Oke, Pak Bias, saya mau nanya untuk Aces gimana Pak? Ini kan termasuk retail juga, dan hari ini di Aces juga sudah mulai menguat gitu. Tapi kalau aku lihat Aces kok banyak sideways-nya secara teknikal sih ya. Nah ini Aces gimana Pak? Iya, Ace Hardware sebenarnya cukup menarik ya dari sisi retail, dan memang sudah ada pertanda recovery dari sejak 2-3 bulan terakhir. Tapi perlu diingat, saya bisa bilang Ace Hardware itu produknya lebih tertiary ya, lebih mid to high end gitu ya. Jadi saya pikir kayak tadi yang saya bilang, ternyata recovery di sektor retail itu lebih kuat untuk produk-produk yang mid to low end gitu.
Kedua juga Asus sekarang kondisi balance sheet-nya lumayan stretch sehingga memberikan keterbatasan buat mereka untuk ekspansi ke depannya, saya pikir, dibandingkan Oh, oke. retail-retail yang lain yang memang balance sheet-nya lebih bagus, Cek. Oke, oke, oke. Pak Bias jangan kapok ya nge-live sama saya karena saya mau nanya satu benar-benar terakhir deh, terakhir banget. Ini Siap, kalau sektor siap. migas, Monggo, monggo. ya migas, komoditas, gas, oil, CPO, kemudian coal, itu kalau Pak Bias ngelihat gimana? Karena saya pribadi ngelihat untuk coal ini naiknya sebenarnya udah agak-agak overbought dalam jangka pendek gitu, udah rawan banget profit taking. Tapi WTBA masih naik aja gitu. Terus untuk Inco juga udah sama, aku ngeliat tuh udah di resisten, super resisten banget. Kayak cerita tentang electric vehicle itu kan sebenarnya belum kejadian ya, itu kan euforia aja kemarin gitu. Apa enggak ini udah agak-agak overbought untuk coal dan juga untuk nikel gitu. Dan juga tentunya untuk CPO kemudian oil, migas gimana kalau Bapak lihat? Iya, untuk sektor komoditas secara overall memang selalu menguat ketika dolar indeks melemah gitu ya. Ketika US dollar melemah. Tapi tetap saja ada story supply dan demand di balik setiap masing-masing komoditas. Misalnya oil. Oil memang proxy of economic reopening dan economic recovery, jadi kita masih lumayan positif untuk oil. Batu bara di level harga sekarang saya pikir sudah agak overshoot ya kenaikannya. Karena ini lebih dipengaruhi oleh masalah supply dan geopolitik antara China dengan Australia. Sementara kalau CPO ini agak lebih baik story-nya, minimal potensi kenaikan demand masih akan terus ada sampai dengan kuartal kedua 2021. Nah, kalau untuk sektor nikel, kita fans berat sih untuk sektor nikel. Jadi kita melihat walaupun memang yang namanya realisasi electric vehicle itu masih lama, tapi once itu nanti kick in, itu persiapannya minimal harus 2-3 tahun sebelumnya. Dan itu udah lumayan deket, Ci, kalau menurut saya, Ci. Karena mereka harus bangun pabrik dulu dan secure supply untuk nikelnya, untuk baterainya, sebelum mereka benar-benar go launching jualan mobil secara masif gitu. Artinya kalau misalnya Amerika dan Uni Eropa bilang mereka mau carbon neutral di 2030, minimal 2035 mereka harus sudah punya pabrik dan secure semua bahan bakunya gitu. Jadi saya pikir itu yang membuat sektor ini lumayan struktural lah kekuatannya nanti ke depan. Oke, terima kasih banyak Pak Bias. Jangan pergi dulu sebentar, sedikit Ya, aja lagi. Kita mau bagi giveaway. Teman-teman semuanya, saya punya tiga M-Trade 7 hari ya. Pertanyaan saya simpel aja teman-teman. Tadi Pak Bias bilang ada 3 sektor yang sangat menarik sekali untuk tahun 2021 karena turnaround story. Sebutin tiga-tiganya. Sebutin tiga-tiganya. Ngikutin nggak dari awal? Ayo cepet sebutin, aku udah lapar. Dari Instagram Ellen May Official dan Instagram @mdraten_id. oh iya Ci, saya salam nih Terima buat Pak kasih. Wudi nih. Ternyata Pak Wudi nonton Wah, loh. ada Pak Budi nonton, ada Bu Lindra nonton juga nggak? Aku belum lihat Halo sih Bu kalau Lindra. Ibu. Kan kasih tahu Ibu loh, Bapak lagi online gitu. Kasih Wah, ini ada semangat yang gitu. benar nih. Uh, ada ya? Ada Bro Ada Ibu ya? ada Bro Oke, BBY. ini sampai lupa baca pemenangnya. Oh my God, sebentar. Saya baca pemenang dulu, Pak. Evi Bong 24. Sheila Narita, bukan Sheila on Seven. Malah salah. Sheila Narita nanya, nggak ngejawab. Aku udah lapar akut nih, beneran. Sorry, Sheila Narita nggak jadi dapat. Inong Rara, 2. Terus kemudian yang ketiga, Susi.Gunawan dari Instagram @mtrade_id. Kalau yang 2 tadi dari Instagram LME Official ya. Seriusan, aku lapar akut ini. Oke, Pak Bias, sebelumnya terima kasih banyak ya untuk insight-nya, teman-teman. Jangan leave dulu ya, teman-teman ya. Aku mau summary dulu untuk live hari ini. Mungkin kalau ada yang kurang-kurang, tolong Pak Bias bisa koreksi atau tambahin. Jadi untuk dalam jangka pendek, teman-teman, dalam jangka waktu seminggu ini, sektor konstruksi properti dan juga untuk ayam-ayaman,
saya lihat masih berpotensi untuk menguat. Sedangkan kalau untuk tahun 2021 nanti, Pak Bias senang dengan saham-saham yang berpotensi untuk turnaround story instead of defensive. Jadi saham-saham yang defensif kayak ICBP, Indofood, Unilever, itulah kenapa nggak jalan-jalan, karena big fund, institusi kayak Pak Bias gini, ini suka dengan turnaround story, yaitu di sektor perbankan, property and construction, di mana saya sangat suka juga property construction, karena alasannya sama, turnaround story. Kemudian semen juga sangat menarik untuk turnaround story dan juga retail. Nah, untuk komoditas sendiri sekarang batu bara agak-agak overbought, oil masih lumayan positif untuk jangka sekitaran 1 bulan 2 bulan ke depan. CPO juga masih akan ada demand sampai kenaikan demand sampai kuartal 1 2020, dan nikel kalau menurut saya agak-agak kemahalan secara teknikal, be very careful secara teknikal, tapi secara fundamental Pak Bias atau dari Sukor Sekuritas suka dengan nikel karena ada satu perubahan secara restrukturisasi di komoditas ini ya, jadi menjadi satu game changer banget untuk electric vehicle. Kira-kira itu apakah ada yang mau ditambahkan Pak Bias? Kita lupa ngobrolin otomotif, Cek. Astra itu juga salah satu stok pick kami dari Sukor Sekuritas di 2021. Astra ya, oh boleh tambahin Pak, boleh Pak, saya lapar-lapar tetap tunggu. Oke. Astra ini bisa dibilang hampir semua bisnis segmennya itu akan recover ya di 2021. Mulai dari multi finance-nya yang memang ke-hit di 2020, kemudian juga penjualan mobil, walaupun memang belum balik ke pre-COVID level, tapi mungkin bisa naik minimal 50% dibandingkan 2020. Dan UT, jangan lupa, batu baranya juga naik, dan bahkan AALI, plantation CPO-nya, sawitnya juga menguat seiring dengan penguatan harga komoditas. Jadi Astra secara konglomerasi hampir semua bisnis lainnya itu naik sih. Jadi saya pikir akan sangat positif. Cakep. Kalau AALI sendiri aku lihat ya secara teknikal ya, dia tuh konsolidasi panjang, ini nggak kelar-kelar nih sampai jam 9, nanti 1,5 jam udah. AALI ini dari September sampai 27 November dia consolidating terus breakoutnya tuh super cakep banget. Jadi MTrade ada beli, cuman AALI jangan diharap dia akan naiknya gila-gilaan. Ya, jadi kalau dari CPO yang bakalan naik kenceng, kalau MTrade sih suka di SNG, tapi ini aku kasih warn juga resikonya tinggi. Kalau di SNG itu very very high risk. Bicara tentang ASII, thank you banget buat Pak Bias sudah diingetin nih. ASII ini sangat menarik sekali, benar bisnisnya di 2021 bisa ada satu cerita turnaround di mana dia juga didorong dari AALI dan juga United Tractor, pastinya untuk permintaan atau sales dari kendaraan bermotor juga akan naik. Jadi teman-teman yang mau investasi saham jangka panjang, selain GGRM HMSP tadi, kalau worry dengan GGRM HMSP nggak jadi beli banyak-banyak, mungkin karena Pak Bias ada kurangin ya porsinya gitu, bisa masuk ke Astra International juga gitu ya. Anyway, jangan worry berlebihan di HMSP GGRM karena dia pasti naik gitu. Mungkin naiknya aja yang nggak setinggi dengan ekspektasi kalau misalkan cukai rokok nggak naik. Gitu aja sih teman-teman. Buat teman-teman yang udah bingung saya ngomong apa, sudah terima saja. Dan terima kasih banyak buat Pak Bias waktunya malam hari ini. Kayaknya udah kerja tapi masih disempetin, bahkan masih ada info tambahan tentang Astra. Thank you so much Pak Bias. Sama-sama semuanya. Stay safe semuanya, sehat-sehat. Thank you. Oke, teman-teman semuanya yang mau join untuk SODV bisa langsung ke ellendesmay.com/SODV dengan kode promo BIAS ya. Bisa dapat gratis, dan Sabtu nanti aku akan bahas tentang market outlook 2021 lebih detail lagi. Teman-teman yang mau join MTrade, langsung aja ke emtrade.id, emtrade.id. Saya tidak pernah menjanjikan profit, tapi kita menjanjikan akan terus menemani Anda di dalam trading dan berinvestasi saham supaya semakin cuan.